Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di pembibitan kelapa sawit. Yang kali ini kita akan membahas adalah apa sih pengaruhnya ketika kita transplanting adalah terlalu dini atau terlalu kecil. Istilah transplanting digunakan untuk ada dua hal di dalam sistem perkebunan, yaitu adalah transplanting dari pembibitan kecil menggunakan baby bag ke polar bag yang besar ini. Ada yang kedua adalah istilah transplanting adalah dari bibitan ke lapangan atau dikenal namanya transplanting ke lahan itu. Maka bahwa di dalam rumus transplanting kita harus mengukur umurnya. Ketika umurnya tidak mumpuni, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ketika dia di lahan yang jawab pemindahan tersebut. Sebagai contoh, di dalam pembibitan di pre-nursery, bahwa pembibitannya adalah 0 sampai 3 bulan. Jadi ketika kita pemindahan kelapa ke large bag itu, ke polybag besar, maka umurnya minimal adalah 3 bulan. Dengan menggunakan istilah 3 bulan atau umur 3 bulan ini, berharap bahwa akar sudah bertumbuh dengan sempurna, di mana pertumbuhannya adalah salah satunya ditunjukkan dengan rata-rata bahwa akar sudah keluar dari baby bag itu sendiri. Ketika akar sudah keluar dari baby bag, maka bahwa bola tanah di dalam baby bag adalah sudah sangat sempurna, sudah sangat kuat sekali. Lah pertanyaannya adalah ketika pemindahan dari pre-nursery ke main nursery di umur 2 bulan gimana Pak Pendi? Maka bahwa pertumbuhan akarnya belum sempurna. Ketika pertumbuhan akar belum sempurna, maka begitu dipindahkan akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit yang kita pindahkan ini. Pengaruh dari pemindahan bibit dari yang kecil ke yang besar itu salah satu disebabkan karena akarnya tidak berkembang. Artinya bahwa akarnya belum tembus dan akar di dalam bola tanahnya belum sempurna. Yang kedua, dengan ketidaksempurnaan bola tanah itu, maka pemindahan dari pre-nursery ke main nursery ini sangat rentan bola tanahnya pecah. Hal inilah yang menyebabkan terkadang pertumbuhan dari pre-nursery ke main nursery terganggu. Faktor terbesarnya adalah bola tanahnya yang pecah. Pak Pendi, apakah ketika pemindahan dari baby bag ke large bag ini kemudian kita tarik akar yang sudah tembus itu apakah nggak berpengaruh? Jawabannya tetap berpengaruh. Maka berpengaruhnya tapi bisa direcovery ketika pertumbuhan di large bag atau di MN ini. Begitu dibuka, bola tanahnya utuh, bagus, maka dia akan segera merecovery pertumbuhan akar ketika ditanam di sini. Maka di dalam pemupukan di main nursery dimulai adalah 1 minggu setelah dipindah tanamkan. Jangan hari ini kita masukkan ke dalam lubang di main nursery atau di polybag besar, kemudian langsung dipupuk besok harinya. Tidak, diberi waktu 1 minggu supaya merecovery dulu akar-akar yang dia patah putus ketika ditarik, ketika polybagnya akarnya sudah keluar dari polybag. Maka diberikan waktu dulu sebanyak 1 minggu saja, barulah memasuki pemupukan pertama di main nursery atau di polybag besar ini. Pak Pendi, ketika misalnya pertumbuhan kok nggak berkembang di MN, salah satunya tadi bola tanahnya. Namun bahwa pertumbuhan akan sangat besar atau recovery ini juga ditentukan oleh campuran media di dalam main nursery. Ketika rock fosfat dengan rock fosfat 60 gram, kemudian dolomit 40 gram, kita berharap medianya sudah disediakan dulu. 1 bulan sebelum pemindahan sudah disediakan dulu dengan penyiraman yang sangat sempurna, maka medianya sempurna. Begitu sempurna di dalam pencampurannya dan adanya faktor air di dalam adanya perbaikan struktur di main nursery, maka pertumbuhan akarnya akan sangat cepat akan merecovery atau tumbuh kembali, sehingga penyerapan pupuk yang dilakukan 1 minggu setelah transplanting akan sangat bagus bagi pertumbuhannya. Nah, hal ini juga akan sama ketika dengan menggunakan istilah transplanting ke lapangan. Bagaimana kalau bibit yang kita tanam adalah terlalu dini, Pak Pendi?
Rumus penanaman di lapangan adalah menggunakan rumus 9 plus minus 3, 12 plus minus 3. Yang berarti adalah range umur dari bibitan ini untuk dipindah ke lapangan adalah 9, 12 minus 3 adalah 9, 12 plus 3 adalah 15 bulan. Jadi umur yang relatif bagus adalah 9 sampai 15 bulan untuk kita pindahkan ke lapangan. Ketika umurnya jauh atau umurnya itu masih sangat muda, misalnya Pak Pendil 6 bulan gimana kalau di lapangan? Seperti ini kok konsepnya. Hampir sama konsepnya seperti kita di pre-nursery. Jadi ketika umur masih misalnya 6 bulan seperti ini umur berapa Mas Jul? Ini 7 bulan. Ini akarnya sebagian sudah tembus pastinya. Tapi kalau kayak gini, kecil kayak gini, maka akan sangat rentan. Biarkan dulu bibitan kita memiliki bola tanah yang sempurna di Lars Beck ini, pertumbuhannya sempurna, baru kita pindah tanamkan. Dengan harapan bahwa ketika bola tanahnya sudah terbentuk sempurna 9 bulan sampai 15 bulan, begitu ditanam di lapangan, maka akan sangat sedikit sekali kemungkinan bola tanah akan pecah. Walaupun sih bola tanah pecah bukan masalah bibit saja, tapi juga masalah dari si penanamnya. Ketika ditanam terlalu dini, misalnya 6 bulan sudah karena tergesa-gesa ditanam, maka satu rawan terhadap hama. Karena bahwa bibit yang kecil-kecil kayak gini memang santapan yang menarik untuk tikus pastinya. Kemudian yang kedua, ketika bibit yang masih kecil ini kita tanam di lapangan, maka rawan bola tanahnya pecah karena memang tidak ada bola akar yang sempurna di dalam Lars Beck ini yang terbentuk. Kemudian yang paling penting lagi bahwa ketika usia muda, maka jumlah akar serapnya akan relatif sedikit karena memang belum terbentuk sempurna, sehingga bahwa pertumbuhan di lapangan bukannya tambah kencang tapi tambah lambat karena bahwa akar serapnya sangat-sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu para petani dan para planter semuanya, satu hal di kali ini adalah bagaimana kita memahami bahwa transplanting ada batasan umur tertentu yang dijadikan patokan. Umur ini tidak tanpa alasan, tapi ada alasan yang konkret, di mana bahwa alasan ini salah satunya adalah mengurangi resiko ketika dipindah tanamkan. Salah satu resikonya adalah bahwa bola tanah, sekali lagi bola tanah, karena bola tanah sangat penting bagi pemindah tanaman di tanaman kelapa sawit ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan tanpa batas dan rezeki yang nggak disangka-sangka. Dan terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.